Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Ratu Nafisa Aulia Hadi dan teman saya Muhammad Alfian Rizky Pradana akan mempresentasikan mengenai keterampilan dasar dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama adalah keterampilan dasar. Ada dua keterampilan dasar yang harus dikuasai konselor untuk melakukan eksplorasi masalah, yaitu keterampilan utama dan keterampilan pendukung. Keterampilan utama yang diperlukan pada tahap awal konseling adalah keterampilan merespon. Keterampilan utama itu adalah empati, respect, tulus, ikhlas, dan konkret. Empati yaitu merespon dengan cara lain tetapi mempunyai arti yang sama dengan yang dikemukakan oleh klien. Respect adalah mengkomunikasikan rasa hormat konselor kepada klien tanpa syarat. Tulus ikhlas yaitu cara konselor mengemukakan persepsinya atau pendapatnya tentang klien secara jujur. Konkret yaitu mengurusi pengalaman-pengalaman yang spesifik. Ini adalah keterampilan pendukung. Keterampilan pendukung itu adalah mendengarkan secara aktif, fokus dan mengikuti pokok pembicaraan, menggali lebih dalam, mendorong, kejelasan, konfrontasi, pengarahan, refleksi, dan pengungkapan diri. Keterampilan pendukung yang pertama yaitu keterampilan mendengarkan secara aktif. Mendengar secara aktif merupakan keterampilan pendukung utama untuk memulai suatu proses konseling perkawinan dan keluarga. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas di dalam mendengarkan, baik mengenai isi pembicaraan klien maupun perilaku yang ditujukan oleh klien. Selanjutnya adalah fokus dan mengikuti pokok pembicaraan. Fokus dan mengikuti pokok pembicaraan adalah dua istilah yang saling terkait satu dengan yang lain. Teknik fokus dan mengikuti pokok pembicaraan memiliki 3 komponen penting, yaitu kontak mata, perilaku nonverbal, dan ungkapan verbal. Dalam teknik ini, maka banyak hal yang dapat diperoleh konselor dalam membantu klien. Selanjutnya adalah menggali lebih dalam atau probing. Dilakukan atas dasar asumsi bahwa seorang konselor perlu mengetahui lebih banyak atau baik tentang apa yang harus dibicarakan dengan klien, sehingga perlu menggali lebih dalam pada hal-hal yang terkait dengan penjelasan yang diberikan klien. Jika keadaan dan waktunya tepat, maka biasanya klien akan mampu mengarahkan topik ke hal-hal yang sifatnya sangat pribadi, seperti konflik, rasa tidak aman, perasaan tidak mampu, dan rasa bersalah. Selanjutnya, mendorong klien adalah sejumlah respon konselor yang bersifat mendukung klien menghadapi persoalannya dengan tujuan agar klien merasa dipahami dan didukung sepenuhnya. Mendorong klien dapat dilakukan pada setiap tahap dalam proses konseling. Selanjutnya adalah kejelasan. Kejelasan atau clarification merupakan kata atau kalimat yang diungkapkan oleh konselor yang berisi pernyataan klien atau pemantulan isi dari pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang lain dari yang diungkapkan klien. Tujuannya adalah agar klien mengerti bahwa konselor dapat menangkap isi atau makna dari pernyataan yang dikemukakan oleh klien. Selanjutnya, konfrontasi atau confronting adalah keterampilan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, diskrepansi, atau ketidakakuratan dalam diri klien dan kemudian konselor mengumpan balikan kepada klien. Ini bertujuan untuk menyadarkan dan menunjukkan kepada klien bahwa terjadi kontradiktif antara apa yang diucapkannya dan perilaku yang ditampakkannya. Pengarahan atau teaching adalah keterampilan konselor untuk mengarahkan pembicaraan dari satu materi pembicaraan ke materi pembicaraan yang lain secara langsung. Teaching yang dimaksud di sini adalah sejumlah respon seperti memberi pertanyaan, nasihat, arahan, dan instruksi berkenaan dengan keputusan yang harus diambil, masalah yang harus diselesaikan, serta konflik-konflik yang harus diselesaikan. Kemudian refleksi atau reflecting adalah teknik konseling yang bertujuan untuk mengekspresikan kembali hal-hal yang telah diungkapkan oleh klien terhadap konselor.
Terdapat dua jenis refleksi dalam konseling, yaitu refleksi perasaan dan refleksi isi. Refleksi perasaan adalah teknik yang dapat mengomunikasikan apa yang terkait dengan emosi klien. Refleksi isi adalah teknik yang digunakan konselor merefleksikan kembali isi pembicaraan atau kalimat yang diungkapkan oleh klien. Pengungkapan diri atau self-disclosure bukan hanya merupakan sifat pribadi yang penting, akan tetapi juga merupakan keterampilan pendukung konselor ketika akan melakukan eksplorasi masalah pada tahap awal konseling perkawinan dan keluarga. Penggunaan keterampilan ini tidak hanya secara verbal, namun melalui beberapa cara termasuk pesan dari bahasa tubuh yang dilakukan oleh konselor terhadap klien. Yang terakhir adalah keterampilan dasar merespon. Merespon berarti memasuki dunia klien, frame of reference, dan mengomunikasikannya kepada klien tentang apa yang konselor dengar. Respon konselor memungkinkan klien melakukan eksplorasi terhadap kedudukannya dan hubungannya dengan dunia. Untuk itu, konselor harus mendengarkan pernyataan klien dengan baik agar dapat merespon dengan tepat. Selanjutnya yaitu mempribadikan masalah. Krakow menyatakan bahwa mempribadikan masalah meliputi 4 jenis keterampilan, yaitu 1. Mempribadikan arti, 2. Mempribadikan masalah, 3. Mempribadikan tujuan, 4. Mempribadikan perasaan. Keterampilan mempribadikan arti adalah respon konselor yang memungkinkan klien memahami mengapa pengalaman yang dialami klien itu penting bagi dirinya. Dengan demikian, mempribadikan arti adalah langkah pertama menuju pemahaman klien tentang kedudukannya dalam hubungannya dengan tujuan yang mereka inginkan atau kebutuhan yang ingin mereka capai. Konselor mempertanyakan mengapa pengalaman tersebut penting bagi klien. Keterampilan mempribadikan arti ada 3, yaitu 1. Mempribadikan tema umum, 2. Internalisasi pengalaman, 3. Mempribadikan implikasi. Keterampilan mempribadikan masalah dilakukan konselor untuk membantu klien memahami hal-hal apa yang tidak dapat dilakukan atau dipecahkan oleh klien. Dalam pelaksanaannya, konselor menerima klien untuk mengambil tanggung jawab bagi kehidupannya dan untuk melihat dirinya sendiri sebagai sumber dari masalah-masalah mereka. Keterampilan mempribadikan masalah meliputi 1. Mengkonseptualisasikan kekurangan, 2. Menginternalisasi kekurangan, 3. Mengonkretkan kekurangan, 4. Mengkonfrontasikan kekurangan. Keterampilan mempribadikan tujuan dapat dilakukan oleh konselor dengan menentukan tingkah laku yang merupakan kebalikan dari masalah yang telah dipribadikan. Dengan demikian, tujuan ditentukan oleh masalah atau defisit yang dihadapi oleh klien sekarang. Variasi atau jenis keterampilan yang digunakan dalam mempribadikan tujuan meliputi 1. Mengkonseptualisasikan aset, 2. Menginternalisasikan aset, 3. Mengonkretkan aset, 4. Mengonfrontasikan aset. Selanjutnya yaitu mengembangkan inisiatif. Keterampilan mengembangkan inisiatif oleh konselor dalam upayanya membantu klien membutuhkan penguasaan terhadap 5 keterampilan dasar konseling, yaitu 1. Menetapkan tujuan, 2. Mengembangkan program, 3. Mengembangkan jadwal, 4. Mengembangkan penguatan, 5. Mengindividualisasikan langkah-langkah pelaksanaan program. Yang terakhir yaitu terminasi. Terminasi merupakan pengakhiran suatu diskusi dalam proses konseling dan biasanya dilakukan dengan meringkas ide-ide. Selain itu digunakan pula teknik menutup pertemuan. Dalam mengakhiri suatu wawancara, konseling termasuk diskusi di dalamnya. Keterampilan yang diperlukan konselor meliputi 1. Meminta kepada klien meringkas atau merangkum tentang isi pembicaraan, 2. Menanyakan perasaan berkaitan dengan hal-hal yang telah dibicarakan, 3. Memberikan catatan kecil tentang pelaksanaan konseling, 4. Memberi pekerjaan rumah, 5. Menyepakati pertemuan berikutnya, 6.
berdiri berjalan ke pintu. 7. Mengucapkan salam perpisahan. Selanjutnya, dalam mengakhiri suatu kasus, langkah-langkah yang ditempuh meliputi menyatakan waktunya sudah habis, meminta meringkas hasil, merencanakan tindak lanjut, termasuk pengalihan atau alih tangan kasus. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf atas kekurangannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.